Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat OKB. Bertemu lagi dengan saya Hayunintia Sakiki di podcast OKB, Obrolan Keluarga Berencana UPT Balai Diklat KKB Pati. Podcast ini membahas mengenai segala sesuatu, mengenai program Bangga Kencana dan juga pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kemenduk Bangga. Sebelum itu, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita di bulan suci ini mendapatkan pahala dan keberkahan untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan mengobrol santai dengan narasumber kita dari UPT Balai Diklat KKB juga, yaitu Ibu Kepala UPT Balai Diklat KKB Pati, Ibu Wiwit Imbar Mawarti SPSI MM. Selamat pagi, Bu Wiwit. Pagi, Mbak Ayu. Iya, Bu Wiwit, tahun kemarin BKKBN itu kan sudah berubah dari yang tadinya lembaga non-kementerian menjadi Kemenduk Bangga atau Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Nah, hari ini kita akan membahas dan mengobrol sedikit mengenai apa sih perubahan-perubahan yang terjadi dari dulunya sebuah lembaga non-kementerian menjadi kementerian ini. Seperti itu, Bu Wiwit. Oke, terima kasih Mbak Hayun dan Sobat UKB tentunya. Mudah-mudahan hari ini tetap puasanya sehat, lancar, dan bernilai pahala buat kita. Dan transformasi BKKBN menjadi Kemenduk Bangga. Tentunya masyarakat dan Sobat OKB masih belum familiar ya. Iya, Kemenduk betul. Bangga itu apa sih Iya. gitu kan? Kemenduk Bangga itu kependekan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tetap BKKBN-nya ada, tapi Iya. di depannya jadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN. Oh, jadi masih ada ya, Bu, ya Masih ada BKKBN-nya, Jadi ya. kita diharapkan tetap menyebutnya Kemenduk Bangga / BKKBN gitu. Oke. Nah, itu berdasarkan peraturan presiden ya tahun nomor 180 dan 181 tahun 2024. Nah, itu tentang organisasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga nomor 6 tahun Ya. 2024 tentang susunan organisasi dan tata kerja di BKKBN sendiri dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, itu tentunya tugas dan fungsinya menjadi lebih luas. Itu ya. Jadi yang dulunya mungkin hanya sebagian kecil ya Ya. untuk kependudukan, untuk keluarga berencana ini menjadi lebih luas. Kunci suksesnya adalah titik beratnya di pembangunan keluarga dan kependudukan. Tentunya kembali lagi kepada sumber daya manusianya Oh, iya. gitu. Jadi ini cakupannya lebih luas, lebih strategis, dan kementerian ini di negara-negara lain itu negara-negara yang sudah maju gitu. Oh. Jadi terbentuknya kementerian ini seperti negara-negara yang sudah maju di negara lain gitu kan. Oh, Jadi alhamdulillah. bukan hanya berfokus pada fisik tetapi sumber daya manusianya. Jadi lebih ke apa ya, Bu, ya, untuk membangun diri Iya, penduduk Indonesia ya. betul, dari Iya. sumber daya manusianya gitu. Ya. Kemudian ini, Bu, sekarang ini BKKBN kalau saya dengar ya, ini sedang menjalankan program-program yang namanya Quick Win. Nah, Quick Win itu sebenarnya apa saja dan juga kalau tidak salah itu ada 5 ya, Bu, ya. Mungkin Sobat OKB ini masih belum familiar dengan apa itu 5 program Quick Win yang dimiliki oleh BKKBN atau Kemenduk Bangga. Iya. Pak Menteri Kemenduk Bangga ada program Quick Win. Jadi yang program-program terdahulu mungkin ya disempurnakan itu menjadi Quick Win-nya Kemenduk Bangga. Yang pertama adalah Genting.
gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, Iya. itu masyarakat diharapkan bisa bergotong royong untuk mencegah stunting. Ini Berarti harapannya stunting ini masih dilanjutkan ya Bu ya? masih, Karena kalau masih. kemarin kan targetnya di 2024 ya, ternyata masih dilanjutkan oleh Ya, masih. BKKBN. Ini diharapkan nanti sejuta keluarga ya beresiko stunting bisa dicegah gitu ya, supaya tidak terlanjur stunting itu. Jadi melalui gerakan orang tua asuh Asuh. cegah stunting. Oh, Yang kedua adalah tamasya, oh iya. taman asuh sayang anak. Nah, ini nanti kayak ini ya, jadi orang tua yang dua-duanya sibuk ya, misalnya bekerja, nanti anaknya itu dititipkan di tamasya ini, Ya. kemudian nanti pengasuhnya diberikan edukasi gitu tentang pengasuhan yang sehat, parenting yang sehat gitu kan. Kemudian yang ketiga quick win-nya adalah gerakan ayah hebat gitu. Gerakan ayah hebat. Jadi biasanya di Indonesia itu pengasuhan itu difokuskan ke ibu ya. Jadi ini peran Iya. serta ayah untuk pengasuhan juga sangat penting gitu ya. Jadi kesadaran sebagai seorang ayah, orang tua untuk pengasuhan yang sehat kepada balitanya. Iya. Yang keempat adalah Kalau ini. dulu ada yang namanya sekolah lansia ya Bu ya? Oh iya, sekarang namanya lansia berdaya Lansia gitu. Jadi berdaya. supaya lansia itu produktif, mandiri dan sehat gitu. Oke, yang selanjutnya adalah AI Super App. Jadi di dalam aplikasi itu nanti bisa konsultasi tentang informasi, baik itu remaja, kemudian anak balita, kemudian lansia, pokoknya lengkap di situ. Jadi nanti kita bisa berkonsultasi secara online, kemudian ada materi-materi, kemudian ada informasi bagaimana pengasuhan kepada balita, kepada remaja, kemudian lansia, pokoknya lengkap Iya. gitu. Oh. Seperti itu quick win-nya, Mbak. Oh iya. Jadi dari 5 quick win itu sudah mencakup semuanya ya Bu ya, dari kesehatan reproduksi nanti bisa konsultasi di AI Super App-nya, kemudian dari lansianya tadi dan juga dari bayi balita itu bisa digenting ya untuk pencegahan stunting. Jadi Betul. ini lebih ke apa ya, inovasinya lebih terupdate dan juga AI memanfaatkan Iya, AI seperti teknologi itu gitu ya. kan. Sekarang zaman era 5.0 Oh tentunya iya. melek Iya, teknologi gitu. semoga dengan ada 5 quick win ini masyarakat itu lebih ada 2 arah seperti itu ya Bu Betul, ya, lebih diharapkan berperan seperti itu. juga seperti itu untuk Iya. mewujudkan keluarga sejahtera. Dan kemudian Bu, ini kan sedang ada isu ini Bu ya, ada isu efisiensi. Jadi kita itu ada mungkin nanti akan ke depannya itu ada tantangan darinya dari lembaga non kementerian, kemudian jadi kementerian itu tantangan pertama. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Mungkin menurut Bu Wiwit, tantangan-tantangan seperti apa yang mungkin kita akan hadapi dan bagaimana cara strategi kita untuk menghadapi tantangan tersebut, Bu? Iya, tentunya di zaman yang kompleks ini ya, yang penuh dengan ketidakpastian gitu ya, ambiguity, kemudian cepat perubahan. Tentunya BKKBN atau Kemendikbangga juga mengalami tantangan seiring berjalannya perkembangan zaman. Nah, tantangan ini apa? Contohnya adalah eh, tentang program bagaimana mensinkronkan atau kolaborasi atau koordinasi. Jadi BKKBN atau Kemendikbangga itu tidak bisa bekerja sendiri gitu kan. Jadi harus sinergitas, Iya. koordinasi dengan lintas sektor, lintas kementerian, lintas lembaga, media, kemudian masyarakat, kemudian perguruan tinggi, akademisi, semuanya harus berperan gitu. Jadi Kemendikbangga atau BKKBN itu harus bisa mengkolaborasi atau koordinasi dengan berbagai lintas sektor. Kemudian bisa memastikan bahwa SDM yang akan menjalankan itu tersedia gitu. Iya. Itu juga tantangan ya. Jadi memang satu selesai, satunya muncul lagi. Iya, Jadi betul. tidak pernah selesai gitu. Jadi masih ada misalnya ketika SDM kita sudah misalnya ya zaman dulu kan
masih banyak yang buta huruf. Nah, Iya. sekarang mungkin sudah tidak ada karena Iya. sudah sekolah semua. Nah, tantangan yang selanjutnya terjadi ketika zaman sekarang sudah bebas dari buta huruf, ada lagi masalah gadget lagi gitu kan. Iya. Semua anak-anak sekarang pegang gadget, informasi yang begitu luas, yang negatif itu kan bisa masuk tanpa ada saringan apapun gitu kan. Nah, itu juga tantangan. Jadi ketika kita bisa mensinkronkan dengan lintas sektor, kemudian kita SDM-nya sudah tersedia, sinergitas yang yang mantap gitu ya, yang bisa menjalankan program pembangunan sumber daya manusia itu bisa berjalan. Kemudian bagaimana caranya supaya SDM itu bisa berdaya saing, ya pastinya ada sarana dan prasarana. Iya. Nah, itu mungkin ya dari kayak misalnya pengentasan stunting itu kan bukan hanya SDM-nya, tetapi misal ya ada kaitannya. Kalau jalannya rusak misalnya ya, infrastrukturnya tidak berjalan baik, misal distribusi misalnya mau imunisasi ke daerah A, karena banjir, karena jalan rusak nggak bisa dilewati, akhirnya imunisasinya terkendala. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi memang perlu kerjasama gitu, perlu ada sinergitas, baik itu SDM, kemudian lintas sektor, kemudian sarana dan prasarana juga harus dipastikan memadai gitu ya. Iya. Itu terutama tujuannya adalah strateginya untuk pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga, Iya. itu tentunya. Oke. Jadi Kemenduk Bangga itu fokusnya dari hulu. Jadi perbaikan sejak dini, SDM dari dini, yaitu dari bayi, dari Iya. dalam kandungan, kemudian bayi, balita, sampai nanti Ya, lansia, seperti remaja itu. baru lansia ya, Bu, ya. Ya, Jadi memang, yang namanya organisasi ya, Bu, ya, terutama untuk, sebuah instansi itu memang tidak bisa berjalan sendiri. Jadi tetap harus ada kolaborasi dengan instansi lain, kemudian LSM dan juga betul, masyarakat tentunya ya. betul. Iya. Kemudian Bu, untuk UPT Bali Diklat Kakab Bupati itu kan tupoksinya itu tentang pelatihan ya, Pelatihan. Bu, ya. Dan sekarang ini kan sudah diterima itu ada P3K dan juga CPNS yang sudah lolos untuk menjadi bagian dari jajaran, Kemenduk Bangga. Nah, untuk tahun ini Bu, kira-kira, pelatihan yang sudah ditentukan yang akan diadakan di tahun ini itu apa saja? Oke, baik. Di UPT Balai Diklat itu memang tupoksinya lebih lebih berfokus kepada pengembangan pendidikan dan pelatihan ya. Iya. Tentunya eh, baik itu untuk ASN dan untuk mitra gitu ya. Iya. Tenaga penyuluh gitu ya, untuk P3K itu semuanya difokuskan di Balai Pendidikan dan Pelatihan. Nah, untuk tahun ini karena ada penyesuaian juga Iya. ya, ada penyesuaian dari instruksi presiden Iya. ya tentang efisiensi Iya. anggaran. Nah, itu juga berdampak pada pelatihan Iya, juga. betul. Ya, untuk tahun ini pelatihan itu untuk difokuskan kepada Latsar, pelatihan Latsar. CPNS Ini ya. yang ditunggu-tunggu teman-teman Iya, yang sudah prajabatan. lolos kemarin ya, Ya, Bu, ya? mudah-mudahan bisa terlaksana tahun ini ya. Tapi kan ada peraturan terbaru dari Kemenpan RB Ya. ya, kalau CPNS itu nanti serentak diangkat pada Oktober 2025 gitu Iya. ya. Jadi mungkin nanti disesuaikan juga kepada pelatihan latsarnya ya, prajabatannya untuk CPNS ini. BKKBN Kemenduk Bangga atau BKKBN itu yang dilatih sebanyak 943. Oh, banyak juga ya, Nah, Bu. itu dengan metode blended learning. Oh, blended learning. Artinya secara ini nanti ada belajar mandiri, ada nanti pelatihan jarak jauh ya, jadi Iya. lewat daring ya. Kemudian nanti ada klasikalnya selama 3 hari. Jadi Oh. nanti ada belajar mandiri, ada secara daring, Ya. kemudian ada tatap muka atau klasikal selama 3 hari gitu. Oh, iya. Nanti kita fokuskan ke Latsar. Kemudian yang kedua adalah PNBP. Tentunya
bagi ASN atau mitra kerja dari Kemenduk Bangga yang membutuhkan pelatihan itu bisa mendaftarkan secara mandiri ya melalui PNBP itu. Iya. Nah itu ada 3 yang kita punya itu Mbak. Yang pertama adalah pelatihan Kampung KB, kemudian BKPHI dalam rangka pencegahan stunting, yang ketiga adalah pelatihan kependudukan dan demografi. Nah bagi yang berminat nanti bisa menghubungi 8 UPT Balediklat. Tentunya kalau di wilayah Pati dan sekitarnya mungkin bisa menghubungi Bisa Balediklat menghubungi KKB Pati, para seperti jajaran itu. di UPT Balediklat Iya, KKB Pati, gitu. ya. Oke. Jadi untuk tahun ini tadi, Ibu Wiwit menjelaskan bahwa akan ada pelatihan latsar yang sebelumnya rencananya memang tahun ini ya, Bu, ya, Iya, tetapi itu tetap kita harus sesuaikan dengan apapun keputusan dari pusat Menpan ya, RB. Iya, Kemenpan RB, apakah betul. ada perubahan atau tidak Iya, ya, Bu, ya. Kemudian juga ada PNBP yang, apabila teman-teman ASN terutama di lingkungan Kemenduk Bangga itu bisa mendaftar mandiri kepada kita di 8 UPT Balediklat ya. Baik Bu Wiwit, mungkin itu saja Bu Wiwit untuk obrolan kita kali ini, untuk episode kali ini. Semoga, sobat-sobat OKB semuanya ini bisa lebih memahami, apa itu Kemenduk Bangga dan, di lain kesempatan, di lain episode nanti lebih dalam lagi Bu untuk, bisa memahami apa saja yang ada di Kemenduk Bangga iya, karena kita ini kan baru saja transformasi ya Bu ya, jadi betul. masih Penyesuaian, penyesuaian, masih belum banyak promosi, ya ya, masih belum banyak, gitu. program-program yang, bisa kita jalankan karena masih di tahun pertama nanti, mungkin di tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak lagi Iya, program-programnya, seperti itu. Dan baik. semoga, kita semua Bu Wiwit, dengan adanya kementerian ini, kita lebih mempunyai akses lebih ya Bu ya, untuk mewujudkan program-program kita dan memperkuat komitmen kita lebih, fokus dan juga, mewujudkan, pembangunan keluarga yang ada di Indonesia ini, begitu. Terima kasih kepada Bu Wiwit Sama-sama. atas, penjelasannya mengenai program Kemenduk Bangga, dan kepada teman-teman semua terima kasih juga yang sudah setia, mengobrol dengan kita semua di podcast OKB. Saya Hayuning Kiki, mohon undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu Keren. keren.